Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang class diagram. Dan di sini ada anggotanya, yaitu saya, Rizky Nur Karima, terus ada Aditya Fahri, ada Agung Gumelar, Riki Priyatna, dan Rizky Muhammad Katami. Dan yang akan kita bahas di sini, pertama ada pengertian diagram class, ada pengertian secara umum, pengertian menurut para ahli. Yang kedua, ada macam-macam simbol dan fungsinya. Yang ketiga, ada contoh diagram class, dan yang keempat, ada beberapa contoh studi kasus. Pengertian diagram kelas. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Schatzinger mengatakan bahwa diagram kelas atau kelas diagram menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Sedangkan Sukamto dan Salahuddin menjelaskan bahwa mereka berdua mengartikan kelas diagram adalah penggambaran dari struktur sistem serta mendefinisikan kelas yang hendak dibangun sistem. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam simbol dan fungsinya. Untuk yang pertama itu ada asosiasi, bentuknya seperti garis saja, garis biasa. Relasi antar kelas dengan arti umum, asosiasi biasanya juga disertai multiplicity. Yang kedua itu ada agregasi ya, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Bentuknya tuh seperti garis, tapi di ujungnya tuh kayak seperti bentuk layang-layang atau kayak belah ketupat gitu. Yang ketiga ada kelas. Kelas tuh kelas pada struktur sistem, jadi bentuknya seperti tabel. Selanjutnya, yang keempat ada interface, sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientis objek yang bentuknya bulat sempurna. Yang kelima ada directed asosiasi atau asosiasi langsung sebenarnya ya. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Bentuknya seperti garis panjang, tetapi di ujungnya ada panah. Sama seperti asosiasi yang saya jelaskan yang pertama, hanya ujungnya seperti ada tanda panah saja. Dan selanjutnya yang keenam ada defensi, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Bentuknya sama seperti asosiasi langsung, tetapi di garisnya itu seperti patah-patah gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi atau umum khusus. Selanjutnya ada beberapa contoh diagram class. Seperti ada di slide yang ini. Selanjutnya itu ada beberapa contoh studi kasus. Yang pertama dari jurnal rekayasa perangkat lunak dengan model Unified Process, yaitu studi kasusnya sistem informasi jurnal. Penulisnya Ibnu Akil dalam jurnal Pilar Nusa Mandiri volume 12 nomor 1 Maret 2016. Dalam studi kasusnya, beliau membuat 2 kelas diagram untuk analisis dan desain. Yang pertama, beliau masih mengidentifikasi objek-objek.
yang terlibat dalam sistem beserta peranannya. Jadi hanya membuat kelas-kelas tanpa atribut dan operasi-operasi sebagai domain problem. Nah, seperti gambar yang ada di bawah, jadi beliau belum memasukkan domain-domainnya ke dalam diagram kelas. Dan yang kedua, beliau memasukkan atribut-atribut ke dalam diagram pertama untuk arsitektur sistem. Jadi setelah mengidentifikasi objek-objek yang terlibat, beliau memasukkannya ke dalam studi kasus diagram kelas. Ya, untuk contoh studi kasus yang kedua, ya, dari jurnal Rancang Bangun Aplikasi Pengamanan Keaslian Surat Izin Tempat Usaha menggunakan algoritma El-Gamal dan Secure Hash Algorithm 2000 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kota Bengkulu. Penulisnya Sandi Yusmantoro, Edi Hermansyah, dan Rusdi Effendi dari jurnal Rekursif volume 2 nomor 1 Maret tahun 2014. Dalam studi kasus ini ya, beliau ingin membuat suatu program aplikasi handphone untuk pengamanan keaslian surat izin usaha. Pertama yang dilakukan adalah kelas diagram dari aplikasi pengamanan keaslian situ. Dan yang kedua, kelas diagram aplikasi pengamanan keaslian situ pada pada smartphone. Jadi di diagram yang pertama ini use case diagram, kelas diagram pertama itu merancang aplikasi pengamanannya dari di komputer sebagai identifikasi untuk nantinya dimasukkan ke rancangan aplikasi program aplikasinya di dalam handphone. Ya, itu ada kelas autentikasi beserta atributnya dan juga operasinya, yang nanti setelah diolah dengan kelas-kelas lainnya dihubungkan dengan berbagai simbol akan menghasilkan diagram yang memiliki, dan itu adalah atribut beserta dengan penggunaan metodenya, yang mana nanti akan diaplikasikan ke dalam program dalam handphone. Ya, jadi dalam handphone ini programnya diberi nama MyApp, kelas MyApp dengan sintaks metode get up ya, dan berlanjut ke aplikasi pengamanan situ app dan sebagainya, dan dimasukkan di GES dan autentikasi yang ada di PC tadi ya, hampir semuanya dari komponen-komponen yang tadi telah dirangkai dalam PC dimasukkan ke dalam handphone sehingga menghasilkan aplikasi yang bekerja. Ya, sekian saja yang bisa mengenai tugas analisis dan desain berorientasi objek kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penjelasan kami. Selebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.